Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan membahas tentang analisa vektor. Ini yang kemarin kita sudah bahas tentang materi dan silabus serta persentase dari mata kuliah ini. Nah ini sekarang kita masuk ke dasar-dasar vektor. Jadi sebenarnya apa sih vektor itu? Lambangnya seperti apa? Nah ada beberapa buku yang menuliskan seperti ini lambangnya. Lambangnya dari ada huruf dengan lambang di atasnya garis panah, atau bisa dengan dengan huruf tebal, jadi huruf tebal. Dan sebuah vektor itu bisa berupa fungsi, juga bisa berupa angka ini aja, angka Nah, bisa berupa angka biasa. Contoh yang di sini, contoh 1, vektor A, yaitu 6AX plus 10AY plus 5AY. Ini AZ ya, ini harusnya ya. Ini harusnya AZ. Nah, bukan AY, tapi AZ. Nah, juga bisa berupa suatu fungsi. Nah, misalnya yang di vektor B di sini. Vektor B ini berisi 2X plus Y AX plus 5X plus 2Z AY plus 8Y plus Z AZ. Jadi artinya suatu vektor itu dia mempunyai besaran skalar, artinya mempunyai magnitude, mempunyai nilai, dan juga mempunyai arah. Nah, di sini komponen-komponennya dari sebuah vektor. Arah AX, jadi AX, AY, sama AZ ini adalah arahnya, arah dari vektor ini. Nah, kalau dia 2 dimensi berarti cuma AX sama AY aja. Kalau 3 dimensi berarti dia ada AZ-nya. Nah, yang bagian dalam ini fungsi ini contohnya yang di bawah ini, contohnya yang di ini. Nah, ini contohnya sebuah fungsi. Fungsinya ini bisa fungsi 2x plus y atau dia berupa kuadrat ya, polinomial seperti itu. Bisa berupa polinomial, bisa berupa penyimbangan biasa. Nah, yang AY atau AX atau AY ini adalah magnitude dari vektornya, dari arahnya. Jadi yang arah AY itu magnitudenya itu yang A besar Y. Contohnya gimana? Contohnya di sini. Jadi misalnya vektor A di sini adalah 6AX, berarti dia mempunyai magnitude 6 yang arahnya AX, arahnya ke sumbu X. Kemudian 10AY, berarti dia mempunyai magnitude sebesar 10, besarnya itu garisnya itu besarnya itu 10 sepanjang sumbu Y. Yang ketiganya 5AZ, berarti dia besar magnitudenya 5 sepanjang sumbu Z. Nah, itu juga untuk arah, jadi arahnya dari vektor ya. Jadi komponen vektor itu dia mempunyai fungsi, dia berupa fungsi, juga bisa cuman berupa magnitudenya aja, dan arah, dua arah. Nah, vektor ini adalah sebuah vektor. Nah, kalau misalnya vektornya itu mempunyai vektor satuan. Vektor satuan itu apa sih sebenarnya? Vektor satuan itu vektor yang mempunyai nilai magnitude sama dengan 1. Artinya, jadi kalau misalnya ini vektor satuan A dilambangkan dengan A kecil, jadi kalau misalnya nama vektornya A besar, berarti nanti A kecil sama A besar. Nah, itu sama dengan vektornya sendiri dibagi dengan kalau bisa dibilang jarak atau magnitudenya. Nah, ini kalau misalnya dicari nilai magnitudenya ini akan sama dengan 1, karena harga besaran atau jarak dari vektor A sendiri itu adalah akar kuadrat dari masing-masing komponen vektornya. Jadi A-nya itu berupa vektor ya bisa cuman berupa angka atau magnitude dan arah. Kemudian dibagi yang bagian bawahnya ini adalah jaraknya, yaitu akar dari komponen vektornya.
Ini untuk yang 3 dimensi. Kalau misalnya 2 dimensi ya berarti tinggal arah X itu kuadrat yang komponen magnitudenya ditambah arah Y kuadrat. Nah, ini contohnya. Tentukan vektor satuan dari A, di mana A-nya ini adalah 6AX plus 10AY plus 5AZ. Nah, ini berarti vektor satuan dari A, nah bisa dituliskan seperti ini, adalah yang bagian atasnya tetap ditulis biasa, yang bagian bawahnya ini ada AZ ya. Ini harusnya AZ. Nah, AZ, ini juga AZ. Nah, AZ berarti di sini 6 per akar 161. Dari mana? Dari 6 kuadrat berarti 36, 10 kuadrat berarti 100, 5 kuadrat berarti 25. Nah, 36 ditambah 25 itu 61. Jadi akar 61, akar 161. Nah, ini kalau misalnya dicari harga mutlaknya berarti ini nanti dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, nanti akan hasilnya sama dengan 1. Nah, vektor satuan ini apa sih fungsinya? Nanti ada di beberapa materi ya, di selain nanti kita akan bahas lebih lanjut, banyak yang di ini. Nah, yang soal kedua ini, jika vektornya itu berupa fungsi, jadi tentukan vektor pada titik, ini misalnya vektor ya, kalau misalnya dia suatu medan listrik, berarti tentukan medan listrik di titik berapa, jika diketahui medan listriknya berupa sebuah vektor fungsi vektor. Nah, ini dicontohkan yang sederhana dulu, yaitu vektor di titik 2,1,5. Nah, berarti kita cari dulu ini, yang komponen X-nya ini berapa nilainya. Kalau misalnya di titik 215, nah berarti kan dia tidak mengandung Z ya, berarti kita tidak masukkan yang 5, kita masukkan yang 2 sama 1. Berarti ini bisa dikerjakan, misalnya ini dikasih gini, jadi yang bagian arah AX-nya ini adalah 2 dikalikan 2. 2 kalikan 2 ditambah 1. Jadi ini ada 2 dikalikan dengan 2 ditambah 1. Y-nya karena 1. Nah, ini komponen X-nya. Ini adalah AX. Nah, yang komponen Y-nya gimana? Yang komponen Y-nya berarti di sini 5 kalikan X-nya berapa? X-nya 2, berarti 5 kali 2. 5 kali 2 ditambah 2 kali Z. Z-nya berapa? Z-nya 5. Berarti 2 kali 5. Nah, kali 5 10, 5 kali 2 10 juga. Berarti 20 AY. Berarti di sini kita kasih 20 AY. Caranya gimana? Caranya sama dengan yang tadi. Ini adalah AY. Nah, yang terakhir 8Y plus Z AZ. Nah, 8Y, Y-nya berapa? Y-nya 1, berarti 8 kali 1, 8. Z-nya berapa? Z-nya 5. 5 berarti 8 plus 5 adalah 13. Jadi ini adalah 13 AZ. Nah, begitu. Jadi untuk dasar-dasar vektor seperti ini. Jadi untuk menentukan vektor satuan, untuk menentukan vektor di titik, jika diketahui vektor itu mengandung suatu fungsi. Gitu. Oke. Selanjutnya. Nah, ini penjumlahan dan pengurangan vektor. Kita masih di aljabar ya, aljabar dari vektor ya. Jadi kalau aljabar vektor ini untuk penjumlahan dia berlaku sifat komutatif. Komutatif berarti bisa dibolak-balik ya. Asosiatif bisa, terus distributif bisa. Nah, kalau pengurangan dia tidak bisa, tidak berlaku hal yang sama karena nanti akan beda hasilnya. Nah, di sini untuk ini masih dalam aljabar vektor ya, belum belum mengacu ke jarak antar dua vektor ya. Ini nanti kalau ada jarak itu beda dengan pengurangan vektor. Tapi
operasinya hampir sama dengan pengurangan vektor. Nah, di sini kalau dia penjumlahan vektor itu bisa dilakukan dengan secara grafis, bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu aturan paralelogram ini jajaran genjang ya, bisa kita bilangnya jajaran genjang, atau dari ujung ke ekor ya, dari ekor ke ujung. Jadi kalau misalnya ini A-nya, ini B-nya, kalau B ditambah A di sini, maka ujungnya B sampai ekornya B sampai ke ujungnya A itu adalah hasil dari penjumlahan. Nah, sama juga dengan kalau kita lihat kalau misalnya A-nya ini kita pindahkan ke sebelah kanan ini, nanti ini hasilnya akan sama. Ya kan, kalau misalnya A-nya itu di sini, nah hasilnya kan C yang di sini. Jadi aturan paralelogram sama ekor ke ujung itu ujung kepala itu sama seperti itu. Nah, secara matematis kalau pengurangan penjumlahan vektor itu ya tinggal dijumlahkan aja bagian komponen X sama komponen X-nya. Misalnya ini A sama B, C itu sama dengan A plus B, maka komponen X A ditambah komponen X B. Begitu juga komponen Y dari A sama ditambah dengan komponen Y dari B. Begitu juga untuk yang Z. Nah, untuk pengurangan itu kan sebenarnya sama dengan penjumlahan. Namun nilai yang dijumlahkan itu adalah negatif, sehingga kita bisa tuliskan A plus min B. Nah, baru ini kita jumlahkan. Nanti yang bagian BX-nya ini bernilai negatif, min. Berarti di sini A min B. Terus AY min BY dan seterusnya. Nah, dengan grafis gimana? Sama. Jadi kalau misalnya di sini adalah A di sini ditambahkan, berarti kan bisa ditaruhnya di ujung sama ujung sini ya. Nah, kalau dikurangkan A min B, berarti ini arahnya yang kebalik. Dia kalau penjumlahan kan arahnya sesuai. Kalau pengurangan berarti dia inversnya ke sana arahnya. Nah, arahnya ke sana gini. Nah, ini bisa nanti digambarkan ke arah gini. Nah, nanti hasilnya berarti yang di sininya tadi. Yang ini, ya nanti, tapi nggak sekecil ini ya, harusnya sama dengan ini ya. Kita beri ini cuma ilustrasikan aja. Nah, ini arahnya ke sini, arahnya ke sini. Nah, bedanya di situ dengan penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini dicontohkan. Diketahui vektor A itu 3AX plus 4AY plus 5AZ. Dan vektor B ini adalah 6AX plus 10AY plus 8AZ. Maka tentukan hasil penjumlahan C sama dengan A plus B. Ya, berarti tinggal dijumlahkan. Yang komponen X ini sama dengan komponen X ini dijumlahkan. Nah, hasilnya adalah 9. Komponen Y 4 sama 10. Nah, berarti hasilnya 14 di sini. Komponen Z berarti di sini 5 sama 8. Berarti hasilnya 13 AZ. Nah, untuk yang pengurangan misalnya D, A ditambah min B, ini sama dengan pengurangan A min B. Berarti ya sama, ini dikurangkan yang 3 ini, dikurangkan dengan yang 6, berarti hasilnya min 3. Dan seterusnya 4 dikurangi 10 berarti min 6, 5 dikurangi 8 berarti min 3. Itu untuk penjumlahan dan pengurangan. Oke. Berikutnya. Nah, ini baru yang membedakan posisi vektor dan jarak antar vektor. Nah, kalau posisi vektor itu vektor titiknya tadi itu terhadap titik pusatnya. Jadi contohnya kalau misalnya ini titik P di sini, titik P itu X1, X1, Y1, Z1, itu titik P di sini. Nah, vektor posisi R1, ini R1 vektor posisi, ini titik P ini terhadap titik O. Nah, berarti artinya dia vektornya vektor posisi dari R1 ini adalah OP1. Nah, karena terhadap titik P1. Nah, vektornya ya berarti tinggal karena dia terhadap titik pusat, ini kan titiknya titik 0, titik origin, titik 00 ke titik P.
ya kan? Nah, kalau dari titik vektor antara titik origin ke titik P1 itu sebenarnya kan jarak antar dua vektor. Nah, karena vektor O ini, origin ini tidak mengandung nilai, artinya nilainya 0, 0, 0, maka P1 dikurangi 0, 0, 0, 0 ini hasilnya ya dirinya sendiri, sehingga di sini ditulis X1 AX, Y1 AY, Z1 AZ. Begitu juga untuk yang R2. R2 ini titik P2 terhadap origin, berarti OP2. Sehingga di sini ditulis X2 AX plus Y2 AY aset. Nah, maka kalau kita mau melihat jarak antara dua vektor ini, vektor R1 dan R2, berarti kan kita ambil titik dari ujungnya R1 ini ke ujungnya R2. Kita tarik garis. Nah, ini berapa ini? Jaraknya atau vektornya berapa? Nah, vektor ini bisa dicari dengan mengurangkan yang bagian kedua, bagian yang dituju, dikurangkan bagian awalnya. Berarti R12 itu sama dengan R2 dikurangi R1. Nah, sehingga R2-nya X2 kan tadi kayak pengurang tadi, sama kan, tinggal dikurangkan X1, Y2 kurang Y1, Z2 kurang Z1. Nah, berapa ini jaraknya, jarak antar dua vektor ini? Ya, tinggal dicari harga mutlaknya saja. Harga mutlaknya itu sama dengan akar dari masing-masing komponennya tadi. Komponennya yang AE, KY, AZ-nya ini nggak ikut masuk ke sini, yang ikut cuman angkanya saja dikuadratkan. Seperti itu antara vektor posisi dan jarak antar vektor. Nah, ini contohnya. Jika diketahui titik P itu 1, 2, 3. Titik Q, 2, min 2 sama 1. Nah, vektor posisi OP berarti O terhadap posisi original atau posisi titik 0, 0, 0. Maka ini didapatkan P-nya kan di sini 1, berarti 1 nggak bisa ditulis saja AX plus 2AY plus 3 AZ. Kemudian yang posisi titik vektor posisi OK, di sini misalnya ditulis RQ. Ini sama dengan 2, yang di sini 2AX, terus kemudian min, karena dia min 2AY plus AZ. Satunya nggak usah ditulis. Nah, jarak antara RPQ, berarti RQ dikurangkan dengan RP. Artinya, kalau misalnya kita mau mencari jarak antara vektor posisi OP terhadap OK, nah terhadapnya itu ditulis dulu. Q-nya ditulis dulu, dikurangkan yang aslinya, yang sebelumnya itu tadi yang dicari. Nah, sehingga pas waktu kita kurangkan 2, AX dikurangi AX, berarti tinggal AX. Kemudian min 2 dikurangkan min 2. Ini kan plus, jadi min kan, karena dikurangkan jadi min 4. Kemudian 1 dikurangkan 3, berarti tinggal min 2 aja. Nah, itu untuk skornya. Nah, ini sekarang latihan lagi. Kalian cari di sini ada 3 titik vektor ya. Yang pertama itu cari vektor dari A ke C. Berarti kita cari vektor AC di sini. Nah, vektor AC-nya ini berapa? Ini kalau vektor saya kasih gini aja. Nah, vektor AC tadi gimana? Berarti C-nya dulu dikurangkan dengan vektor A-nya. Ini vektor posisinya OA, OB, OC kan sudah bisa diketahui. Jadi kalian nyari vektor AC, kemudian vektor satuan B ke C. Berarti ini nanti dicari A kecil yang bukan yang vektornya ya. Berarti yang dicari A kecil tapi BA. Vektor dari B ke A. BA gini. Nah. Ini. Oh, gak kelihatan ya. Nah, terus jarak dari B ke C. Berarti yang dicari adalah harga mutlaknya BC. Nah, ini. Ini kasih ini kelihatan. Nah, harga mutlaknya dari BC. Oke. Sekarang kalian coba cari dulu. Kalau yang bawah ini dia istilahnya
fungsi ya, vektor yang dalam bentuk fungsi. Sorry. Ya, ini stop dulu recordingnya.